Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya coba akan jelasin ya cara riset produk di Tokopedia atau riset supplier kayak gitu. Jadi supaya kita bisa kira-kira apa sih toko yang bisa kita ambil untuk kita jadikan supplier dan apa kriterianya yang saya tadi udah jelasin di grup ya. Nah, kita kalau misalkan karena kan kita mau jualan kan dropship, jadi kita ngambil barang dari Tokopedia dan kita jual di Shopee di toko kita. Nah, kenapa di Shopee? Karena seperti yang udah saya jelaskan bahwa di Shopee itu aturannya lebih ringan. Jadi teman-teman akan lebih aman saat jualan dibanding dengan teman-teman jualan di Tokopedia atau di Bukalapak kayak gitu. Karena di Tokopedia dan Bukalapak banyak peraturan yang sangat tidak menguntungkan buat supplier. Nah, kebetulan kalau saya sendiri di Shopee saya punya 7 toko dan rata-rata semua supplier saya ambil dari Bukalapak dan Tokopedia. Nah, tapi gimana caranya kita nih supaya tahu supplier yang seperti apa yang cocok atau yang pantas untuk kita jadikan supplier kita? Karena kalau misalkan kita ngambil supplier secara asal-asalan atau tokonya nggak bener, otomatis akan berimbas ke toko kita juga di Shopee kayak gitu. Makanya kita harus teliti dalam memilih supplier. Jangan sampai nanti kita dapat supplier yang malah merugikan kita gitu. Bisnis kayak gini bukan berarti nggak ada resiko ya. Bahkan sebenarnya resikonya pun juga banyak karena teman-teman rata-rata juga nggak sedikit yang rugi gitu. Dari angkatan 1, angkatan 2 tuh banyak juga yang rugi. Walaupun sebenarnya lebih besar untungnya daripada ruginya, tapi harus diwaspadai juga gitu kan. Harus diwaspadai kira-kira apa nih kemungkinan-kemungkinannya kayak gitu, nanti yang akan kita pelajari. Nah, ini akan coba kita mulai untuk riset produk atau riset toko. Kira-kira toko yang bagaimana nih yang di Tokopedia gitu kan. Nah, teman-teman di sini kan ada banyak kategori nih. Terserah teman-teman searchnya jualan apa gitu kan. Kalau saya memang kalau jualan itu agak pilih-pilih ya. Misalkan apa nih yang pengen saya jual gitu. Kalau misalkan saya nggak search dengan barangnya ya nggak akan saya jual gitu kan. Yang akan saya jual adalah memang barang yang saya seneng gitu kan. Karena saat saya seneng dengan barangnya, otomatis lebih semangat juga saat kita ngejualinnya. Misal dari olahraga gitu kan, alat-alat olahraga atau misalkan aksesoris gadget atau aksesoris komputer elektronik gitu yang memang senang dengan kita. Kalau kita nggak suka dengan otomotif ya jangan. Kalau kita nggak suka dengan kecantikan ya jangan, misalkan gitu. Kita nggak suka dengan kesehatan atau fashion anak itu kan, baju bayi atau fashion wanita gitu kan, jangan. Jadi teman-teman pilihlah kategori-kategori yang memang di sini teman-teman suka kayak gitu. Kalau saya misal saya ngambil dari kategorinya olahraga, saya klik olahraga. Nah, di sini kan ada bakalan banyak muncul nih, kayak gitu kan. Nah, teman-teman pilih klik filter ya, ini yang ada di bawah sini, klik filter, nanti akan muncul nih. Nah, kenapa? Karena penting agar kita nggak buang-buang waktu untuk cari toko gitu kan. Yang pertama dari filter toko, toko kita harus gold merchant. Kenapa? Karena supaya nih toko yang kita ambil atau supplier yang kita ambil itu memang orang yang serius jualan di Tokopedia. Gold merchant itu mereka bayar ke Tokopedia per bulan sekitar 100.000 gitu. Jadi kan kalau mereka nggak serius, mereka rugi gitu kan. Rata-rata yang mereka udah gold merchant ini ya memang mereka serius jualan. Karena mereka buka toko di Tokopedia bayar. Karena apa? Karena supaya dia lebih terpercaya saat dia jualan kayak gitu. Karena dia sebagai gold merchant dan orang saat belanja di dia akan lebih nyaman gitu kan, karena dia jualannya serius kayak gitu. Itu untuk gold merchant. Jadi hanya untuk itu aja fungsinya. Gold merchant itu hanya untuk meningkatkan kepercayaan customer saat dia mau belanja. Yang kedua itu lokasi. Nih lokasi kenapa kita pilih Jabodetabek? Karena toko kita ada di Jabodetabek gitu kan. Kalau misalkan teman-teman ngambil barangnya dari luar Jabodetabek, perhitungan ongkirnya akan berbeda nanti. Sedangkan kita setting
setting toko kita atau setting alamat kita Jabodetabek. Kenapa? Karena di Jabodetabek itu eh, pusatnya supplier tuh rata-rata banyak di Jabodetabek dibandingkan dengan daerah yang lain kayak gitu. Jadi pusat ekonomi yang tertinggi itu di Jabodetabek adanya. Kayak gitu. Ini lokasi agar nanti teman-teman lebih mudah bahwa yang teman-teman yang akan muncul nanti produknya memang yang hanya ada di Jabodetabek. Lalu dukungan pengiriman. Dukungan pengiriman di sini teman-teman kliknya same day service atau pengiriman yang sehari sampai gitu kan, yang hari ini nyampe. Kenapa? Karena rata-rata kalau misalkan dia punya pengiriman same day service, artinya dia barangnya ready stock kayak gitu. Dia bukan dropshipper, dia supplier beneran, dia nyetok barang. Karena banyak juga nih, walaupun dia ratingnya udah bagus, reputasinya udah bagus, ternyata ya dia supplier juga kayak gitu. Kenapa kita harus ngambil ke supplier? Karena dia harganya pasti lebih murah daripada yang dijual sama reseller, betul nggak? Karena dia ngambil barang itu ya pasti dari tangan pertama gitu kan, nggak jauh gitu. Kalau kita ngambil dari reseller mungkin udah tangan ketiga, tangan keempat, makanya harganya bisa lebih tinggi. Jadi kita ngambil dari toko yang memang dia nyetok barang kayak gitu agar lebih percaya bahwa oh dia supplier. Dan bisa kelihatan juga harganya biasanya kalau supplier itu lebih murah karena bersaing dengan toko-toko yang lain kayak gitu. Nah untuk kondisi pre-order, free return, cashback ini nggak terlalu penting, kita tinggal klik selesai. Nah nanti akan muncul nih toko-tokonya kayak gitu kan. Kalau teman-teman suka dengan olahraga gitu kan, bisa nih jersey misalkan. Kira-kira apa nih? Misalkan Sandstore nih, ada toko Sandstore. Dia di Jakarta, Gold Merchant. Nah, kita klik nih Sandstore. Kita klik produknya, kita lihat reputasinya. Oh, dia udah poinnya udah banyak, udah hampir 5.000. Artinya dia bagus gitu kan. Dia bisa kirim Gojek juga. Dan dia ready stock artinya kayak gitu. Kita lihat di detail produknya, kita klik Sandstore-nya. Kita klik yang I, yang huruf I ini kita klik, kita lihat detail produknya kayak gitu. Nah ini dia total produknya ada 223, artinya memadai kayak gitu. Dia bisa kirim JNE, bisa kirim GoSend. Nah kalau misalkan teman-teman jualan di Shopee itu teman-teman hanya bisa pengiriman melalui JNE, jadi nggak bisa pakai ekspedisi lain. Walaupun sekarang udah mulai ada pos, tapi nggak semua supplier menyediakan pos gitu kan. Jadi lebih baik pengiriman pos tuh ditiadakan, di nonaktif. Jadi hanya pakai reguler kayak gitu. Kalau misalkan selain JNE itu kemungkinan teman-teman ongkirnya nggak akan diganti gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar untuk teknis-teknisnya setelah teman-teman udah mulai jualan kayak gitu. Nah ini untuk riset produk itu seperti ini kayak gitu teman-teman. Ini udah, kalau teman-teman udah serk dengan toko ini, udah sesuai gitu kan, udah bagus nih, total produknya juga banyak, dia ada 200 produk, terus juga dia gold merchant juga, dia bisa kirim Gojek. Kalau mau coba-coba silakan gitu kan, tanya ready nggak barangnya, responnya bagaimana, cepat atau enggak gitu kan, atau di catatan pembeliannya kira-kira bisa kirim Gojek nggak gitu, atau misalkan bisa dropship nggak gitu. Kalau misalkan nggak bisa dropship jangan, karena nanti bisa jadi, soalnya saya pernah waktu pesan barang nggak bisa dropship itu dia nyantumin harga aslinya kayak gitu. Padahal kan kita kalau kita sebagai dropshipper kita udah naikin harganya ya kan, tapi karena dia nggak bisa dropship akhirnya dikasih nota harga sama dia kayak gitu. Dan yang rugi jadinya kita juga, karena pembeli itu jadi tahu harga aslinya berapa sebelum kita naikin. Dan itu nanti yang akan rugi kita, karena akan dikomplain, kok kenapa harga yang dibayar sama pembeli beda sama yang kita jual gitu kan, apa tuh sama beda sama yang di harga yang di barangnya kayak gitu. Nah dia nih ada WA, ada BBM juga, ada IG, ada Line. Artinya mungkin bisa, kalau misalkan dia responnya agak lambat, teman-teman bisa langsung lewat WhatsApp kayak gitu. Kalau emang udah cocok, teman-teman tulis, dicatat ya gitu kan. Misalkan nih Sandstore 1, catat. Nah cari lagi toko yang lain, back, cari misalkan toko yang lain.
Apa nih kira-kira? Misalkan Tien Shop nih, Tien Shop. Kita klik, kita lihat dia masih silver 1. Kalau kurang serk mendingan di back, artinya dia masih baru gitu kan. Atau nih Posko Store. Posko Store misalkan dia sudah silver 4. Nah, ini boleh diambil. Nah, kita klik nama tokonya. Kita klik lagi yang detail produknya. Nah, ini ada WhatsApp juga. Nah, ini ada tulisannya nih. Untuk mengambil partai atau dropship dapat hubungi ke nomor sekian kayak gitu. Artinya dia bisa dropship. Dan dia total produknya juga ada banyak, ada 281 dan pengirimannya juga banyak. Bisa kirim Gojek, bisa kirim JNE. Yang penting sih JNE karena di Shopee kita hanya pengiriman melalui JNE kayak gitu. Nah, ini boleh juga nih kalau teman-teman mau ambil Posko Store, dia bisa dropship. Jadi nggak usah kita tanya pun udah dijelasin sama dia di bagian detailnya. Karena kalau misalkan nggak bisa dropship lebih baik dihindari kayak gitu. Nah, ini mainan-mainan dia. Boleh juga kalau mau teman-teman mau ambil kayak gitu kan. Intinya sih gitu teman-teman. Kalau kurang lebihnya teman-teman tinggal cari yang sebanyak-banyaknya gitu kan. Sebenarnya misalkan spend waktu nih 2 jam atau enggak 3 jam. Langsung untuk riset selama 2 jam 3 jam, misalkan pulang kerja atau misalkan ada urusan, malam-malam kita habis isya, itu sampai tidur riset produk gitu kan. Seharian. Nah, selama seminggu ini kita tugasnya riset produk kayak gitu. Jadi belum mulai jualan. Nah, teman-teman catet, ditulis gitu kan atau diketik taruh di mana gitu di note. Nanti teman-teman kumpulin, teman-teman storein ke saya kayak gitu. Teman-teman storein ke saya nama-nama tokonya aja. Nah, nanti saya yang akan upload toko-toko itu ke toko teman-teman di Shopee kayak gitu. Jadi teman-teman tugasnya nggak ngupload produk, teman-teman hanya nyari nama tokonya, toko yang barangnya mau dijualin. Kayak gitu. Itu aja sih. Nanti kalau teman-teman lewat tampilan komputer itu bisa kelihatan. Kayak misalkan dia chatnya dibalasnya berapa persen, transaksi sukses berapa persen. Itu lebih enak malah kalau teman-teman ada komputer, ada PC, ada laptop. Saran saya coba riset produk dari situ, dari tampilan desktop kayak gitu. Jangan tampilan handphone, karena kalau tampilan handphone ini banyak yang terbatas. Kayak misalkan dia nggak ada transaksi sukses kayak gitu, dia nggak kelihatan transaksi suksesnya berapa persen. Artinya transaksi sukses itu maksudnya antara dia orang order dan transaksinya ditolak atau enggak gitu. Jadi presentase dia menerima pesanan kayak gitu. Di sini nggak ada transaksi sukses, nggak ada di sini. Iya, ada baiknya sih teman-teman kalau misalkan memang ada PC, ada komputer, ada laptop, coba dibuka dari situ biar kelihatan semuanya. Dan chat dibalasnya berapa persen, pengirimannya berapa lama paling cepet, dan paling lamanya berapa lama. Itu kalau lewat komputer bisa kayak gitu. Tinggal buka halaman tokonya, terus klik deskripsi toko gitu kan. Itu nanti akan kelihatan semuanya kayak gitu. Itu aja sih teman-teman, mudah kok insyaallah. Jadi tinggal riset produk aja, riset tokonya kumpulin sampai 50, targetnya 50 selama seminggu kayak gitu. Supaya teman-teman langsung full tokonya. Karena di Shopee itu kita bisa ngupload produk sampai 10.000 produk kayak gitu. Nanti harganya saya yang naikin, misalkan teman-teman mau naikinnya 40%, 50% gitu kan. Saya rata-rata sih 50% saya naikin. Misalkan nih harga sepatu roda harganya 225.000, saya naikin 50% kayak gitu. Itu nanti urusannya saya yang ngurus untuk naikin harganya berapa persennya. Saya juga ada toko saya yang saya naikin sampai 150% kayak gitu. Jadi ya tergantung teman-teman aja nanti misalkan mau dinaikin berapa persen. Tapi yang penting masih tetap masuk akal. Kalau kenapa saya naikinnya 150%, karena memang dia jualnya sangat murah gitu ya. Dia jualnya tentang
aksesoris handphone, terus juga apa namanya, gadget, komputer, elektronik itu rata-rata dijual murah-murah, makanya saya naikinnya sampai tinggi gitu, dan alhamdulillah masih bisa closing. Nanti teman-teman tetap kalau misalkan mau naikin harga tetap dipertimbangin juga, tapi saran saya minimal jangan sampai di bawah 40% kayak gitu, minimal 40%. Karena apa? Karena biar teman-teman nggak capek gitu kan, nggak capek transaksiinnya kayak gitu. Itu sih teman-teman, kurang lebihnya insya Allah mudah kok. Nanti teman-teman silakan mulai riset tokonya, apa toko yang mau diambil gitu kan, dicatat-catatin semuanya. Nanti kalau udah banyak bisa dikasih ke saya lewat Japri kayak gitu. Ntar kalau ada pertanyaan bisa langsung ke grup aja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.